Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah di mana saja berada, mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah, dalam lindungan Allah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita lanjutkan bersama kisah salihin dan idea para salihin, halaqah pertemuan yang ke-58 bersama Fudail bin Iyad rahimahullah. Kemarin kita sebut kata-kata bernas beliau. Apa katanya di sini? Yang dalam catatan ini nomor 18 ya. Insan yang masih dikuasai kenapsuan, masih nafsu yang menguasainya, ini saya akan terputus dari taufik. Kita karena faham nafsu, karena faham taufik. Kalau dia tak faham, macam mana? Dia karena memahami nafsu dan memahami taufik. Oke, kita lihat taufik dulu. Taufik itu apa artinya? Taufik itu daripada kata-kata Arab, daripada waffaqa yuwaffiqu taufik, yang sudah masuk dalam bahasa Melayu. Tapi penyerapannya tidak penuh. Tidak penuh penyerapannya. Sudah dipakai dalam bahasa Melayu, tapi pemakaiannya terhad. Dan selalu disebut waktu di majelis saja. Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum, itu saja. Patutnya perkataan taufik ini disebut hari-hari. Nampak istri, suami mendoakan waffaqakillah, semoga kamu diberi taufik. Nampak istri, didoakan oleh suami, waffaqakallah. Nampak anak, waffaqakillah, semoga Allah memberimu taufik. Kalau di kalangan orang-orang yang saleh selalu ada waffaqakallah wasaddada khutak. Sehingga ucapan sama raja pun, sama penguasa pun selalu disebut di sana. Sama presiden, sama menteri, waffaqakumullah wasaddada khutakum. Semoga kamu diberi Allah taufik dan Allah membetulkan perjalanan hidupmu. Kita hanya di akhir majelis saja, itu pun tidak dipahami. Patutnya perkataan taufik, doa taufik menyerap dalam doa harian seperti jazakallah barakallahu fik, waffaqakallah, semoga Allah memberimu taufik. Biasanya dibuat pasangannya wasaddada khutak, semoga Allah membetulkan kesilapanmu. Jadi taufik itu apa? Taufik, bila orang itu diberi taufik. Kalau dulu waktu mengaji di pondok, ingat lagi dia punya definisi. At-taufik dia cakap khalqul qudrati ala ta'ah. Allah kasih orang itu keupayaan untuk berbuat taat. Mau dia bangun pukul 4 contohnya, mau dia bangun pukul 3, itu taufik namanya. Kenapa dia bangun pukul 3? Kan dia tidur pukul 10, dia tidur pukul 9, 9.30. Subhanallah. Ada seorang sahabat itu hampir tiap pagi dia mengantar mesej. Tengok mesejnya sekarang pukul 2, pukul 2.30, pukul 3. Paling lambat mesejnya masuk pukul 4. Membangunkan untuk tahajud kawan ini. Selalu antar mesej. Subhanallah. Kenapa dia bangun? Allah beri dia taufik. Kenapa dia antar mesej? Allah beri dia taufik untuk mengantar mesej, membangunkan sahabat-sahabatnya. Taufik datang dari Allah. Bila Allah beri Anda taufik, berbuat taat itu akan jadi senang, akan jadi ringan, akan jadi manis, indah. Bila tak diberi taufik, susahnya berbuat taat. Ketaatan itu akan jadi pahit, akan jadi berat, akan jadi susah. Jadi kata Fudail bin Iyad, kalau orang itu berjaya membentuk, menterbiah nafsunya, orang itu akan diberi taufik. Insan yang masih dikuasai oleh kenapsuan, ini saya akan terputus dari taufik. Masalah nafsu nih ya. Bila bicara tentang nafsu ini, dulu kita pernah bertazkirah mungkin 20 serial lebih tentang nafsu ini. Di bawah tajuk mengenal nafsu Anda atau mengenal diri Anda. Bicara nafsu ini,
nafsu, kalau disebut nafsu yang terlintas dalam minda orang kita macam maknanya negatif. Padahal nafsu itu ada yang baik, banyak yang tak baik. Maka dalam Quran banyak sorotan tentang nafsu, dalam hadis, dalam doa-doa baginda juga banyak sorotan tentang nafsu. Jadi kita kena belajar nafsu. Sebagaimana kita kena belajar tentang diri kita, kejadian kita ini dari mana, hendak kemana, sedang di mana. Kita kena tahu, kita juga perlu mengenal nafsu. Nah, nafsu yang dimaksudkan oleh Fudail di sini, nafsu jahat. Karena nafsu jahat itu katanya ulama, partnernya, konconya, syaitan. Disuruhnya orang tuh akhir tidur. Jam 12 belum tidur lagi, jam 1 belum tidur lagi. Akhirnya subuhnya lenyap. Subuhnya lenyap. Tahajudnya lesap. Jangan tahajud lagi. Tidak ada tahajud. Tidak ada tahajud dalam mindanya. Tidak ada tahajud dalam kehidupannya. Memang lesap. Kenapa? Nafsu ya jahat yang kawal. Nafsu jahat yang kawal. Na'udzubillah, na'udzubillah. Jadi kita diberi warning oleh Fudail bin Iyad. Kalau kita ingin diberi taufik oleh Allah, bentuklah nafsu Anda, didiklah nafsu Anda. Mendidik nafsu itu sama perlunya dengan merawat jasmani. Kita takut jasad kita diserang penyakit, terjangkit wabak, takut kita. Nafsu lagi banyak dia punya wabaknya. La ilaha illallah. Apalagi zaman sekarang, wabak yang menyerang nafsu itu, yang menyerang hati itu di ujung jari saja kalau tidak dikawal. Jadi kalau orang itu tidak berjaya mengawal ujung jarinya, kata Fudail, tidak mungkin diberi taufik. Cantik sekali ini ya. Kalau ujung jari tidak berjaya dikawal, tidak mungkin diberi taufik katanya. Jadi macam mana nak dapat taufik? Didik nafsu, bentuk nafsu, latih nafsu. Subhanallah. Ayat tentang kenafsuan ini ya, ada dalam surah Asy-Syams. Paling banyak di sana. Ada dalam surah Al-Qiyamah. Ada dalam surah Yusuf. Ada dalam surah Al-Jasiyah. Tentang nafsu nih. Maka kita perlu belajar nafsu. Nak tahu makna yang tersirat di balik yang tersurat dari kata-kata Fudail ini, kita akan belajar nafsu. Garis besarnya kata ulama, nafsu itu ada 3. Nafsu yang terbaik, yang jadi target kita hidup ini, nafsul mutmainnah namanya, yang disebut dalam surah Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr. Nafsu yang sederhana, kadang-kadang baik, kadang tak baik, nafsul lawamah namanya, disebut dalam surah Al-Qiyamah. Nafsu yang tak baik, nafsu al-ammarah bisu namanya, disebut dalam surah Yusuf. Jadi kita kena belajar ya, kena belajar. Dibaca ayat-ayat tentang nafsu. Ternyata nafsu ini juga Allah yang kontrol. Kalau orang itu mau baik, Allah akan tolong dia. Nah, itu maka di antara kata-kata awal yang disampaikan oleh Yahya bin Mu'adz sebelum kita membicarakannya ini ya, apa katanya saat itu? Yang mau Allah tuh maunya, katanya Allah tuh mau daripada kamu itu menilik iradat dan kemauan kamu. Nah, ada kemarin di surat Hikmah nomor 16. Yang dinilai Allah pada dirimu itu adalah niat dan kemauan. Niatnya baik, kemauannya baik, Allah akan support dia, Allah akan tolong dia. Kalau niatnya tak baik, macam mana nak dapat niat baik, kemauan yang baik? Perlu kepada ilmu. Perlu bergaul dengan orang yang saleh. Itu maka kemarin kita ada sebut ada berapa buah manis bergaul dengan orang yang saleh ini. Perlu kita rujuk lagi nanti ya. Buah manis yang diperoleh oleh orang yang bergaul dengan orang yang saleh. Kata-kata ulama ya. Subhanallah. Bila kita bergaul dengan orang yang saleh, kita dapat 5
Ini kata-kata siapa ini? Kata ahli hikmah. Mujalasatus salihin tuhawwiluka min sittatin ila sittah. Bila kamu bergaul dengan orang yang saleh, kamu akan mendapat 6 hasil yang baik. Kamu akan berubah. Tuhawwiluka. Orang itu akan mengubah kamu. Kalau kamu dekat dengan orang yang saleh, kamu akan berubah. Minasyakki ilal yakin. Yang sebelumnya kamu syak, keyakinannya tidak penuh, tidak confident. Bila mendekati orang saleh, insya Allah orang itu akan confident. Satu. Yang kedua, minar riya ilal ikhlas. Dari selama ini amalannya riya belaka, bila dia mendekati orang yang saleh, dia akan berubah menjadi ikhlas. Wa minal ghaflati ilal dzikr. Selama ini dia lalai, ghaflah, dan bila mendekati orang saleh dia akan ingat selalu, akan sedar, dia akan insaf. Wa min raghabati fid dunya ila raghbah fil akhirah. Selama ini dia cinta dunianya yang memonopoli dia. Sekarang dia dekat dengan orang saleh, dia akan cinta akhirat di atas, cinta dunia di bawah. Cinta dunia diolah untuk cinta akhirat. Kalau dekat dengan orang saleh, kalau menjauhi orang saleh, cinta dunia di atas, cinta akhirat terjejas. Cinta dunia di atas, cinta akhirat terjejas kalau jauh dari orang yang saleh. Seterusnya yang kelima, wa minal kibri illa tawadhu. Bila orang itu mendekati orang saleh, dia akan tawadhu. Selamanya dia egonya tinggi, takbur, ego. Tidak perlu menambah ilmu. Itu orang paling ego, orang yang tidak mau duduk di majelis ilmu, tidak mau menambah ilmu. Dalam Quran sudah diberi warning ya. Sudah diberi warning orang yang ego dalam Quran. Ini patut diketahui oleh semua ahli keluarga ini ya, supaya tidak ego. Dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di sana diberi peringatan, apa katanya? La ilaha illallah. Ayat 1 surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6. Di ayat 6 itulah ayat 1, 2, 3 sampai 5 menyuruh kita belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu perintah belajar, bukan membaca saja ya. Kalau membaca tak belajar, tak ada makna. Ayat 1, 2, 3 sampai 5 perintah belajar. Malah ayat 5 mengatakan allamal insana ma lam ya'lam. Allah akan mengajar manusia benda yang dia tidak tahu kalau dia mau belajar. Ternyata ayat 6, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia yang jahat, dia egonya tinggi, tidak mau menambah ilmu. Kalla innal insana la yatgha. Insan itu hidupnya melampau, keterlaluan loh katanya. Tidak mau belajar, tidak mau menimba ilmu. Kenapa? Ar-ra'ahu istaghna. Egonya tinggi. La ilaha illallah. Jadi nomor 5 yang akan diperoleh oleh orang yang mendekati orang yang saleh tadi apa? Minal kibri ila tawadhu. Bila dia mendekati ahli ilmu, dia belajar. Selama ini dia egonya tinggi, sekarang dia dah stabil, dah merendah diri, dah egonya hilang. Terakhir sekali, min su'in niyah ila nasihah katanya. Benda manis yang diperoleh saat berinteraksi dengan orang saleh. Yang keenam, selama ini orang su'un niyah. Selama ini pikirannya kacau loh. Kenapsuan, kesyahwatan, keduniaan itu saja yang difikirkan di kepalanya. Setelah dia mendekati orang saleh, an-nasihah, dia suka kepada nasihat, suka menerima nasihat, suka berbagi nasihat, suka menyampaikan nasihat, tidak mau diam. Selama ini dia mikirkan benda-benda yang yang jahat saja. Makan, minum, pakaian, olahraga, bank, pejabat, mana lagi, restoran, tak kemana ya. Tentang kenapsuan saja dan berhubungan kait dengan jasadi saja yang diurusnya. Rohani tidak diurus, tapi bila sudah mendekati orang saleh, orang itu akan mengurus rohaninya juga. 6 buah manis mendekati orang yang saleh, keyakinannya akan meningkat. Nomor 1, orangnya akan ikhlas. Nomor 2, orangnya akan ingat Allah selalu. Nomor 3, cinta dunianya dapat terminimize, cinta akhiratnya termaksimal, cinta akhiratnya di atas. Nomor 4, dia orangnya akan tawadhu dan dia orangnya positive thinkingnya tinggi. Nomor 6,
Mudah-mudahan Allah selalu mendekatkan kita dengan orang-orang saleh seperti Fudail bin Iyad, karena namanya sudah selalu disebut, idenya sudah selalu kita bincang. Mudah-mudahan Allah himpunkan kita nanti bersama dia nanti di Yaumil Mahsyar sana. Mungkin dia mencari nanti mana orang yang mengkaji buah pikiranku katanya, mana orang yang menerapkan pandanganku yang bernas. Orang ini kan kekasih Allah. Disebutkan oleh ulama dalam perihal peristiwa yang terjadi di hari kiamat nanti, katanya di hari kiamat tuh orang-orang biasa ini kalau dia layak masuk surga dia masuk seorang sendiri saja. Orang alim katanya waliullah dia stop di sana. Dia akan ditahan. Pastikan semua orang yang mau kamu rekomen selesai masuk jannah, barulah orang itu masuk. Mudah-mudahan kita bersama Fudail bin Iyad, mudah-mudahan kita bersama guru-guru kita yang kita hormati, kita muliakan. Mudah-mudahan kita bersama Profesor Dr. Wahbah Zuhaili yang juga kita sorot sejak berbulan-bulan yang lalu ya, buah pikirnya dalam tafsir Al-Munir. Semuanya akan menerangi jalan kita dalam kehidupan ini untuk mempermudah jalan ke surga. Dalam hadis dikatakan, wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang selalu menambah ilmu, tidak pernah bosan, nanti lancar jalannya ke jannah sana. Lancar dan mulus jalannya ke jannah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma yassir lana kulla khair, Allahumma hafazna min kulli su', Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna, wa athirna wa la tusir alaina, wa ardina warḍa'na ya karim. Ya ya qayyum rahmatika nastaghis, ya ya qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. La ilaha illa ant. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah alamin. Inni uhibbukum fillah, inni uhibbukum fillah, wa jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, wa astaudiukumullahu alladzi la tadhi'u indahu wadai'uh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.